Halo adik-adik, salam Kuiper. Kembali berjumpa dengan saya Victor Piawai. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut penelitian dari tim Kuiper Video adalah topik yang sering keluar di SBMPTN setidaknya selama 5 tahun terakhir. Ya, nah topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai uang, bank, inflasi, dan kebijakan moneter. Nah, buat para Kuiperian yang sudah tidak asing lagi dengan judul ini, nah pasti Kuiperian sudah mulai terbayang bahwa topik ini kita akan membahas mengenai apa saja jenis uang, lalu fungsinya, kemudian bagaimana peranan bank dalam mengendalikan inflasi atau deflasi, dan juga nanti kaitannya dengan kebijakan moneter. Nah, beberapa soal yang pernah keluar di SBMPTN, salah satunya adalah soal yang berikut ini. SBMPTN tahun 2014. Soalnya adalah, Bank Indonesia melaporkan pada bulan Oktober 2013 jumlah uang kartal 363,78 triliun rupiah, uang giralnya 492,37 triliun rupiah, dan uang kuasi sebesar 2.697,21 triliun rupiah. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 pada bulan Oktober 2013 adalah dengan opsinya A sampai dengan E. Pertanyaan dari soal ini adalah dia meminta uang dalam arti luas M2. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uang dalam arti luas ini? Nah, kita akan membahas sekarang mengenai uang ya. Sebagian di antara Kuiperian, sebagian besar pastinya sudah tahu ya dan sering menggunakan uang. Hanya saja secara teori, nah kita akan coba melihat uang itu seperti apa sih? Nah, secara umum pengertian dari uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, ternyata uang dapat dikatakan sebagai uang, nah ada syaratnya ya. Apa syaratnya? Nah, syaratnya itu memuat dua unsur ya. Ada yang disebut dengan syarat teknis dan juga ada yang disebut dengan syarat psikologis. Secara teknis, uang harus memenuhi syarat nilainya harus stabil, kemudian tahan lama atau tidak mudah rusak, kemudian mudah dibawa dan juga tentunya tidak mudah rusak ya. Nah, kemudian syarat psikologisnya adalah uang itu harus diterima oleh atau dapat diterima oleh masyarakat. Jadi memenuhi unsur syarat teknis dan juga syarat psikologis. Selain syarat dari uang, berbicara mengenai uang kita juga boleh bahas sedikit tentang sejarah. Nah, sebelum uang yang sering kita gunakan saat ini ya, uang kertas, uang logam, yang nanti disebut dengan uang kartal dan juga nanti ada uang giral. Nah, perkembangan uang ini sejarahnya dimulai dari tahapan barter adik-adik ya. Nah, barter ini adalah tahap tukar-menukar barang. Hanya saja barter ini ditinggalkan karena kelemahannya banyak. Salah satunya adalah sulit untuk menentukan double coincidence of wants. Jadi sulit untuk menentukan atau mempertemukan kedua pihak yang ingin melakukan pertukaran dengan kondisi yang sama. Sehingga ditinggalkan. Nah, barter ditinggalkan masuk ke uang barang. Nah, uang barang di sini yang digunakan, yang sering digunakan adalah garam ya. Jadi ini juga uang barang juga ditinggalkan karena uang barang ini jumlahnya sangat sedikit, sangat langka dan juga mudah rusak. Sehingga ditinggalkan. Nah, beralih kepada alat tukar yang ketiga adalah logam. Hanya saja logam dalam bentuk emas dan perak ini juga ternyata mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah karena kelangkaan dari logam itu sendiri. Sehingga perkembangannya kita mengenal uang kertas ya yang kita gunakan sampai sekarang dan juga adalah uang kredit. Nah, itu adalah tahap perkembangan atau sejarah dari uang itu sendiri. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai permintaan uang. Nah, apa yang dimaksud dengan permintaan uang? Nah, permintaan uang adalah tentunya sejumlah uang yang diminta oleh masyarakat ya pada kondisi atau keadaan tertentu. Berbicara mengenai permintaan uang, nah kita akan berkenalan dengan beberapa teori tentang uang itu sendiri. Yang pertama, teori David Ricardo. Nah, teori David Ricardo ini mengatakan bahwa jumlah uang itu berbanding lurus dengan harganya. Sehingga dinyatakan dalam bentuk persamaan M sama dengan K dikali P, di mana M adalah uangnya, K adalah konstanta, dan P adalah harga. Ya. Teori ini mengatakan bahwa jika jumlah uang yang beredar ditingkatkan, ya, itu akan menyebabkan kenaikan harga. Sehingga jumlah uang itu berbanding lurus dengan harganya. Tapi jumlah uang yang beredar berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga misalnya, dan juga jumlah uang yang beredar itu berbanding terbalik dengan tingkat
real ya, nilai real uangnya gitu ya. Jadi kalau uang semakin banyak, nilai real uang justru akan semakin turun sehingga nanti akan ada penyesuaian tingkat suku bunga ya. Itu teori David Ricardo. Lain lagi dengan Irving Fisher yang dikenal dengan teori kuantitas uang. Nah, beliau mengatakan ya atau melengkapi teori David Ricardo bahwa Irving Fisher mengatakan persamaan uang itu dinyatakan dalam bentuk M dikali V sama dengan P dikali dengan T. Di mana M adalah jumlah uangnya, V adalah kecepatan peredaran uang, dan P itu adalah harga, kemudian T trade ya itu adalah jumlah barangnya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan asumsi velocity atau kecepatan dan jumlah barangnya itu tetap, maka jika jumlah uang yang beredar meningkat, itu juga akan bisa meningkatkan harganya. Sehingga yang membedakan antara teori David Ricardo dan Irving Fisher, nah di sini Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, ya, jadi melengkapi teori dari David Ricardo. Kemudian teori yang ketiga adalah teori dari Alfred Marshall yang mengatakan bahwa dia punya teori persediaan kas. Nah, persamaannya adalah M sama dengan K dikali P dikali dengan Y, di mana M adalah jumlah uangnya, dan K ini adalah keinginan masyarakat untuk menyimpan atau mencadangkan uang, lalu P-nya adalah harga, dan Y adalah pendapatan, sehingga dia terkenal dengan teori persediaan kas. Itu untuk Alfred Marshall. Kemudian ada juga teori dari John Maynard Keynes, yang mengatakan bahwa manusia ingin memegang uang karena ada 3 motifnya atau 3 alasan. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua adalah motif spekulasi, dan yang ketiga adalah motif jaga-jaga. Nah, itu tentang permintaan uang. Ada permintaan uang, nah ada juga penawaran uang. Nah, penawaran uang inilah yang tadi berkaitan dengan soalnya. Nah, sebelum kita menjawab soal tadi, kita berkenalan dulu dengan penawaran uang ini ya. Penawaran uang adalah tentunya sejumlah uang yang ditawarkan oleh pihak perbankan kepada masyarakat tentunya. Nah, di sini penawaran uang, nah, ada pengelompokannya yaitu uang beredar yang secara sempit atau narrow money. Nah, narrow money ini, persamaannya adalah M1 adik-adik ya. Jadi M1 itu persamaannya adalah M1 sama dengan K ditambah dengan G. Di mana K adalah uang kartal. Uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam ya. Kemudian G adalah uang giral. Nah, jadi uang kartal dan uang giral itu digolongkan sebagai uang sempit ya, atau pengertian uang secara sempit atau narrow money. Yang kedua adalah dalam arti luas atau broad money. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah uang yang beredar secara luas ini mencakup apa saja? Nah, mencakup uang kartal, mencakup uang giral, dan juga deposito yang berada atau deposito masyarakat yang disimpan di bank. Sehingga persamaannya M2 itu sama dengan M1 ditambah dengan uang kuasi. Ya. Nah, uang kuasi ini artinya adalah tentunya bentuk deposito masyarakat yang disimpan di bank tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah uang inti atau reserve money yang disimbolkan dengan H. Nah, ini untuk H ini adik-adik persamaannya adalah bahwa H itu terdiri dari uang giral ya. Jadi di sini ada saldo rekening koran atau giro milik bank ya. Di sini tentunya uang giralnya lebih luas lagi. Nah, lalu ditambah dengan uang tunai yang dipegang oleh bank-bank umum dan juga masyarakat yang disimbolkan dengan K. Sehingga H itu sama dengan K ditambah dengan R ya. Kembali ke pertanyaan di soal. Di sini di soal dikatakan bahwa bulan Oktober uang kartalnya 363,78 triliun. Lalu uang giralnya 492,37 triliun rupiah. Dan uang kuasi adalah 2.697,21 triliun. Pertanyaannya adalah M2. Nah, hati-hati tadi adik-adik ya, kita sudah pelajari ada 3 jenis penawaran uang. Ada uang dalam arti sempit, dalam arti luas, dan juga uang inti. Yang ditanya adalah M2. M2 itu mencakup uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Sehingga untuk menjawab persoalan ini atau pertanyaan ini, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 adalah M2 sama dengan uang kartal, ditambah dengan uang giral, ditambah dengan uang kuasi. Jadi kalian melihat yang di soal ada uang kartal, uang giral, dan kuasi, masukkan saja yang diketahuinya ya. Jadi tambahkan semuanya, kartal, giral, dan kuasi, sehingga kalau ditotalkan ini jumlahnya adalah 3.553,36 triliun rupiah. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah yang E ya. Jadi itu adalah jawaban untuk soal SBMPTN 2014 ini. Oke, baik. Kita akan beralih kepada soal yang selanjutnya. SBMPTN 2015 ya. Oke.
Jika Bank Indonesia menetapkan giro wajib minimal sebesar 8%, dan kemudian Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli obligasi senilai 100 miliar, maka pertambahan jumlah uang yang beredar adalah, ada A sampai dengan E. Jadi dia bertanya dalam hal ini, berapa sih penambahan jumlah uang yang beredar? Nah tentunya karena pertanyaannya adalah pertambahan jumlah uang yang beredar, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana bank sentral dalam hal ini ya untuk bisa bertanggung jawab dalam mengatur peredaran jumlah uangnya. Nah, di sini bank, nah kita akan membahas mengenai bank. Jadi bank itu, fungsi bank itu secara umum, nah ada dua fungsi, yaitu kredit aktif dan juga kredit pasif ya. Kredit aktif adalah kegiatan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam bentuk kredit maksudnya ya, menyalurkan dana. Sementara kalau kredit pasif, nah ini baru dalam bentuk tabungan ya. Menghimpun dana ya, tabungan, deposito, dan bentuk tabungan yang lainnya. Tentunya berbicara mengenai tabungan, pasti tidak jauh-jauh dari tingkat suku bunga. Nah yang perlu kalian ketahui adalah, di sini ada istilah bunga nominal ya. Jadi bunga nominal ini adalah bunga yang diperhitungkan ya atau yang dipersamakan dengan suku bunga real ditambah dengan inflasi. Nah, di sini suku bunga nominal biasanya identik dengan deposito. Jadi kalau deposito tingkat suku bunganya naik, berarti nanti bunga nominal juga akan ikutan naik ya. Nah, itu adalah perbedaan antara suku bunga nominal dan juga suku bunga real. Ya, jadi nominal itu mempertimbangkan laju inflasi. Itu fungsi bank. Kemudian yang ketiga adalah fungsi bank juga bisa sebagai perantara jasa keuangan ya, memberikan jasa lain selain kredit aktif atau kredit pasif ya, misalnya dalam bentuk inkaso, kemudian dalam bentuk penyimpanan ya. Nah, itu adalah perantara jasa keuangan dari perbankan. Kemudian jenis bank. Nah, ini dia. Jadi jenis bank di sini ada yang disebut dengan bank sentral. Inilah yang kita kenal dengan Bank Indonesia ya. Kegiatan utamanya adalah sebagai pelaksana kebijakan moneter dan juga sebagai pengatur ya kegiatan transaksi keuangan. Dalam hal ini berarti Bank Indonesia juga berperan untuk membawahi kegiatan bank-bank lain yang secara mikroprudensial, kegiatan pengawasan bank itu akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara Bank Indonesia hanya melaksanakan fungsi makroprudensialnya. Ya, nah itu bank sentral. Kemudian bank umum, nah itu yang disebut dengan bank konvensional. Nah inilah bank-bank umum yang sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari ya, sering kita menabung di bank, kemudian mengajukan kredit. Nah itu adalah kegiatan dari bank umum atau bank konvensional. Nah, kemudian di sini ada dikatakan bonafiditas bank atau tingkat bonafit dari suatu bank. Nah, tingkat bonafit suatu bank itu dapat dinilai dari beberapa aspek yang disebut dengan rasio keuangan. Yang pertama, rentabilitas. Nah, itu adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian solvabilitas adalah kemampuan bank untuk melunasi semua kewajibannya atau menutup utang-utangnya. Kemudian likuiditas, nah ini adalah kemampuan bank untuk melunasi kewajiban atau utang yang sifatnya jangka pendek. Jadi itu adalah tingkat bonafiditas dari perbankan. Nah, berkaitan dengan bank tadi, karena pertanyaannya adalah jumlah uang yang beredar, nah yang perlu kita ketahui adalah bahwa jumlah uang yang beredar itu nanti kaitannya adalah inflasi dan juga deflasi. Nah, berarti kalau berbicara mengenai inflasi atau deflasi adik-adik, nah, kita akan berbicara mengenai kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, di sini Kakak akan sampaikan ya bahwa persoalan yang akan dihadapi adalah tentunya persoalan inflasi dan juga deflasi ya. Inflasi adalah suatu keadaan ketika harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dan berlaku secara umum ya, atau dikondisikan ketika jumlah uang yang beredar sangat banyak ya, melebihi jumlah barang yang tersedia sehingga harga menjadi lebih mahal. Nah, kemudian deflasi itu kebalikannya. Nah, untuk inflasi dan deflasi ini tentunya harus diatasi ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah ada politik diskonto ya, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank, lalu politik pasar terbuka ya, menjual atau membeli surat berharga. Kemudian ketiga adalah politik cash ratio atau cadangan kas, ini menaikkan atau menurunkan cadangan kas perbankan. Kemudian adalah kebijakan kredit ya, memperketat atau memperlonggar kredit ya, tight money policy and easy money policy. Kemudian adalah yang terakhir adalah himbauan moral atau moral persuasion. Nah, itu adalah bentuk dari kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi dan juga deflasi. Nah,
Untuk memudahkan kita nanti memahami tentang kebijakan moneter ini, karena pertanyaan soalnya adalah berapa jumlah uang yang beredar. Nah, jadi untuk menghitung jumlah uang yang beredar dengan instrumen dari kebijakan moneter, rumusnya adik-adik ya, JUB atau jumlah uang yang beredar itu sama dengan 1 per cadangan kasnya berapa dikali dengan alat liquidnya. Ya, oke. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, di sini kakak akan membantu kalian untuk mengingat selamanya tentang kebijakan moneter. Ada supernya ya, solusi Kuiper ya. Jadi super dari kebijakan moneter itu adalah najunake tube tulong, atau saya sering menyingkatnya dengan tubi, boleh ya, tube atau tubi tulong. Nah, bagaimana maksud dari najunake tubi tulong ini? Nah, maksudnya seperti ini adik-adik ya. Jadi gambaran dari super ini, ini dia ya. Untuk mengatasi inflasi, kalian ingat saja najunake. Naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, dan juga ketatkan syarat kredit. Nah, itu disebut dengan kebijakan moneter kontraktif atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Sementara untuk mengatasi deflasi, berarti tubi tulong. Turunkan suku bunga, beli surat berharga, turunkan cadangan kas, dan juga longgarkan syarat kredit atau kebijakan moneter ekspansif. Ya, jadi najunake tubi tulong. Nah, kita langsung menjawab soal ini tadi ya. Karena yang ditanya adalah berapakah penambahan jumlah uang yang beredar, berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya. 1 per cadangan kas dikali dengan alat liquid. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui berapakah penambahan jumlah uang yang beredar. Cadangan kasnya 8%, kemudian alat liquidnya dalam hal ini adalah berarti membeli obligasi dalam bentuk uang tunai, berarti membeli berarti mengeluarkan uang tunai. Berarti alat liquidnya adalah 100 miliar. Jadi 1 per 8% dikali dengan 100 miliar, berarti penambahan jumlah uang yang beredar adalah 1.250 miliar rupiah. Berarti jawabannya adalah yang E. Ya, oke, itu adalah untuk menghitung penambahan jumlah uang yang beredar. Kemudian, kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, di sini SBMPTN 2012 untuk mengendalikan inflasi, kebijakan yang dapat dilakukan Bank Indonesia adalah, tadi kita sudah belajar tentang kebijakan moneter. Pasti masih ingat ya supernya ya, najunake tubi tulong. Oke, berarti untuk menjawab atau mengatasi inflasi, kalian ingat saja najunake ya. Naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan cadangan kas, dan juga ketatkan syarat kredit. Berarti di opsi tersebut kita cari saja yang najunake. Najunake, udah pasti kontraktif. Najunake, ternyata ada ya, menaikkan giro wajib minimum atau menaikkan cadangan kas. Berarti jawabannya adalah yang E ya, untuk mengatasi inflasi. Berarti kebijakan moneter kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melihat soal yang selanjutnya. Terjadinya cost push inflation di pasar barang atau output, ditunjukkan oleh pergeseran apa? Ya, di sini ada A sampai dengan E. Berarti ini kita akan berbicara tentang teori dari inflasi. Tadi kita sudah bahas bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang yang berlaku atau berlangsung secara terus-menerus dan itu terjadi hampir seluruh daerah. Nah, di sini kita akan melihat jenis-jenis inflasi ya. Tapi sebelum ke jenis-jenisnya kita lihat dulu ciri-cirinya. Kesimpulannya berarti ada kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Kemudian di sini baru kita ke jenisnya ya. Ada inflasi dilihat dari tingkat keparahannya. Nah, ini terdiri dari ada inflasi ringan 0 sampai 10%, sedang 10 sampai dengan 30%, lalu tinggi 30 sampai 100%, dan hyperinflation itu adalah lebih dari 100%. Jika dilihat dari penyebabnya, inflasi ada yang disebut dengan demand pull inflation yang disebabkan karena tingginya permintaan, lalu cost push inflation, inflasi karena naiknya biaya produksi, kemudian mixed inflation ya, gabungan dari demand pull dan juga cost push inflation. Kemudian inflasi dilihat dari asalnya, nah ini bisa dilihat atau berasal dari defisit APBN, ya ketika belanjanya lebih besar daripada penerimaannya, dan juga imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Nah, karena pertanyaan soal tadi adalah cost push inflation, nah mari kita akan memperdalam tentang cost push dan juga demand pull inflation. Oke, di sini adik-adik untuk demand pull inflation ini adalah inflasi yang terjadi karena tingginya permintaan suatu barang. Itu ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ya dari aggregate demand yang pertama atau aggregate demand yang awal ini ke kanan atas. Jadi bergeser ke kanan atas. Nah, ketika aggregate demand-nya bergeser ke kanan atas berarti harganya naik dan juga kuantitasnya mengalami kenaikan.
Sementara kalau cost push inflation itu sebaliknya adik-adik. Berarti ini adalah inflasi yang disebabkan karena biaya produksi mengalami kenaikan. Nah, kalau kalian sudah memahami tentang kurva permintaan dan penawaran, ini mudah sekali. Berarti ditunjukkan oleh bergesernya kurva agregat supply dari awalnya AS1 ke AS yang kedua. Berarti bergesernya ke kiri atas. Sehingga dapat disimpulkan terjadinya cost plus inflation di pasar barang atau output ditunjukkan oleh pergeseran sudah pasti kurva penawaran agregat atau agregat supply yang bergeser ke kiri atas. Kalau kita lihat lagi kurvanya, nah ini dia adik-adik ya. Cost push inflation betul sekali ditunjukkan oleh bergesernya agregat supply dari AS1 ke AS2 ke kiri atas. Sehingga itu disebut dengan cost push inflation ya. Oke. Baiklah adik-adik, itu dia pembahasan kita ya mengenai topik uang, bank, inflasi dan juga kebijakan moneter. Kiranya pembahasan ini bisa memantapkan kalian untuk menghadapi SBMPTN nanti ya. Saya Victor Piawai undur diri, semoga pembahasan kita bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan salam Kuiper.